Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Andika dari kelas TI 6A akan menjelaskan kembali tentang mikrokontroler dari segi pengertian, jenis, fungsi, dan apa bedanya dengan mikroprosesor. Mikrokontroler adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah integrated circuit atau IC, di mana di dalam IC terdapat komponen-komponen penting yang ada pada komputer pada umumnya seperti komputer Central Processing Unit atau CPU, RAM, ROM, dan port I/O. Berbeda dengan PC yang umumnya dirancang untuk digunakan secara umum, mikrokontroler sendiri biasanya dirancang hanya untuk mengerjakan tugas atau fungsi yang khusus saja atau special purpose, yaitu mengontrol sistem tertentu. Orang-orang juga menyebut mikrokontroler sebagai embedded microcontroller. Hal ini tidak terlepas dari mikrokontroler yang embedded system atau menjadi suatu bagian dengan perangkat sistem atau suatu sistem yang lebih besar. Secara sederhana, mikrokontroler dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dikemas dalam IC, di mana sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu sehingga mikrokontroler hanya dapat berjalan bila telah diisi suatu perintah atau program terlebih dahulu. Ciri khas mikrokontroler. Suatu peralatan atau perangkat elektronik tentunya memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dengan perangkat lain. Lalu apa saja ciri mikrokontroler? Berikut beberapa ciri mikrokontroler yang dapat kami rangkum. 1. Kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan CPU, umumnya mikrokontroler sederhana hanya dapat melakukan atau memproses beberapa perintah saja. Meskipun saat ini banyak dibuat mikrokontroler dengan spesifikasi yang lebih canggih, tapi tentunya belum dapat menyamai kemampuan CPU dalam memproses data dari perangkat lunak. 2. Mikrokontroler memiliki memori internal yang kecil. Tentu bagi Anda yang sering melihat mikrokontroler, maka dapat melihat jumlah memori internal dari mikrokontroler terbilang kecil. Umumnya sebuah mikrokontroler hanya berisikan ukuran bit, byte, dan kilobyte. Dan ketiga, mikrokontroler dibekali memori non-volatile. Dengan adanya memori non-volatile pada mikrokontroler, maka perintah yang telah dibuat dapat dihapus ataupun dibuat ulang. Selain itu, dengan penggunaan memori non-volatile, maka kemungkinan data yang telah disimpan mikrokontroler tidak akan hilang meskipun disuplai oleh power supply. Keempat, perintah relatif sederhana dengan kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, maka berimbas pada kemampuan dalam melakukan pemrosesan data yang tidak tinggi pula. Meskipun begitu, mikrokontroler terus dikembangkan menjadi canggih, contohnya mikrokontroler yang digunakan untuk melakukan pengolahan sinyal dan sebagainya. Dan untuk kelima, program atau perintah berhubungan langsung dengan port I/O. Salah satu komponen utama mikrokontroler adalah port I/O. Port input maupun output memiliki fungsi utama sebagai jalan komunikasi. Sederhananya, port I/O membangun komunikasi antara piranti masukan dan piranti keluaran. Jenis-jenis mikrokontroler. 1. Mikrokontroler APR atau Paired Rich Processor. Mikrokontroler APR adalah mikrokontroler RLSC 8 bit, jenis mikrokontroler yang paling banyak digunakan dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Ini adalah jenis mikrokontroler yang dieksekusi dalam satu siklus clock. Adapun jenis mikrokontroler APR dibagi dalam 4 kelas, yaitu keluarga ATmega, keluarga A96, keluarga Atini, dan AT86RF XX. Pengelompokan ini didasarkan pada penggunaan atau fungsinya, memori, dan peripheral. Dan kedua, PIC atau PIC adalah bagian dari mikrokontroler tipe RISC. Awalnya PIC dibuat dengan menggunakan teknologi General Instrument 16 bit CPR, yakni CP1600, dengan tujuan pembuatan yakni demi meningkatkan performa sistem I/O.
PIC saat ini telah dilengkapi dengan komunikasi serial dan EPROM, kernel motor, dan lain-lain. Selain itu juga dilengkapi dengan memori program dari 512 word sampai 32 word. 1 word sama dengan 1 instruksi menurut bahasa assembly yang macam-macam dari 12 sampai 16 bit, yang mana tergantung dari PIC Micro. Untuk melihat berbagai jenis chip dari PIC Micro, coba kunjungi www.microchip.com. Jenis microcontroller yang selanjutnya adalah yang ketiga, microcontroller AT8952 adalah versi pengembangan dari microcontroller AT89C51. Kelebihan yang dimiliki microcontroller ini yakni adanya flash memory 8KB, kapasitas RAM 256 byte dengan 2 data pinter 16 byte. Berikut spesifikasinya. 1. Cocok dengan jenis microcontroller tipe MCS51. 2. Dengan adanya 8KB ISP flash memory maka meningkatkan kemampuan baca atau tulis hingga 1000 kali. Dan ketiga, 32 jalur I/O yang dapat diprogram ulang. Keempat, 256 x 8 bit RAM internal dengan 8 sumber interrupt. 5. Memiliki tegangan kerja 4-5 volt dengan rentang 0-33 MHz. Dan untuk yang keenam, memiliki mode pemrograman in system programmable yang fleksibel. Dan untuk selanjutnya ada microcontroller AT091 series. Yang lain umumnya terdapat di pasaran yaitu AT90, Tiny, dan Mega series, API-R, Atmel API R32, ATMI, AT89 series, dan MARC4. Dan kelima ada MCS51 series. Beberapa tipe microcontroller ini yaitu 8031 yang tidak memiliki ROM internal, 8051 4K ROM internal, 8751 4K EPROM atau TP, 8951 4K EPROM dan TP. Ukuran ROM 51 atau 4K, 528K, 5416K, dan 5832K. Dan untuk selanjutnya ada tipe 80C51 in system programmable ISP dan 89C2 051 kemasan 20 pin. Fungsi microcontroller. Berikut ini beberapa fungsi penting microcontroller, yaitu sebagai timer atau pewaktu, selanjutnya sebagai pembangkit osilasi, sebagai flip-flop, sebagai adisi atau analog digital converter, sebagai counter, sebagai decoder dan encoder. Perbedaan microcontroller dan microprosesor berdasarkan fungsinya. Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan fungsinya, mikroprosesor atau umumnya dikenal lebih luas dengan nama Central Processing Unit atau CPU. Berguna dalam pengambilan dan kalkulasi data, melakukan perhitungan serta manipulasi data, dan menyimpan hasil pemrosesan atau perhitungan dari data tersebut sehingga dapat diperlihatkan hasilnya pada monitor. Adapun mikrocontroller sendiri berguna dalam mengontrol perangkat atau sistem berdasarkan data yang tersimpan pada read-only memory atau ROM. Pada dasarnya perbedaan mikrocontroller dan mikroprosesor ada pada kata controller pada mikrocontroller dan prosesor pada mikroprosesor. Dari perbedaan kata ini saja kita sudah tahu apa perbedaan dasar antara mikrocontroller dan mikroprosesor. Dari perbedaan dua kata tersebut, maka dapat kita asumsikan perbedaan dasar dari mikrocontroller dan mikroprosesor. Mikrocontroller berarti pengendali kecil, lalu mikroprosesor berarti pengolah kecil. Pertanyaannya, apa yang diolah atau dikendalikan? Tentu saja adalah program atau data, atau perintah yang diberikan atau dimasukkan.
Dari sini tentunya sudah bisa didapat gambaran sederhana perbedaan dari kedua perangkat tersebut. Perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor berdasarkan komponen pembentuknya selanjutnya. Mikrokontroler dibangun dari beberapa komponen berikut, yaitu Central Processing Unit atau CPU, ALU, CU, dan register, RWM, ROM, I/O seri, I/O paralel, dan counter timer, serta rangkaian clock dalam satu chip tunggal. Seperti gambar di bawah, mikroprosesor atau CPU dibangun 3 komponen utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau disingkat ALU, dan Register Unit atau RU, dan terakhir Control Unit atau CU. Arithmetic Logic Unit atau ALU, sesuai dengan namanya, ALU memiliki fungsi utama dalam melakukan operasi logik dan matematika. Pengolahan operasi matematika sederhana, kalibataku yaitu perkalian, pembagian, perjumlahan, dan pengurangan, serta operasi logik atau logika meliputi logik AND, NOT, OR, dan lainnya. Dan kedua, control unit atau CU memiliki fungsi utama menerima instruksi yang berasal dari memori dan melakukan ekstruksi. Perlu dicatat, memori bukan merupakan bagian dari mikroprosesor, melainkan bagian dari mikrokontroler. Dan terakhir, register pada dasarnya adalah tempat penampungan sementara data yang akan dieksekusi sebelum diproses oleh ALU. Nah, di sini ada gambar perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor berdasarkan komponen dan pembentuknya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.